Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Ayu Fadila dari kelas MPI 1A akan memenuhi tugas wawancara kewarganegaraan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang mata kuliah yang telah saya pelajari, yakni pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban bernegara. Apa itu hak? Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, sementara kewajiban itu yakni sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Mudahnya seperti ini. Setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya pasti akan mendapatkan haknya. Nah, hak menjadi warga negara itu apa? Yakni mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang aman seperti itu, dan mendapatkan perlindungan dari negara. Sementara kewajibannya yaitu kita wajib menjaga persatuan negara Republik Indonesia, menjaga segala pembangunan yang ada, memelihara kelestarian seperti itu. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dila Ayu Fadila dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Karena yang saya ketahui, Ibu adalah seorang pengajar PKN. Jadi saya izin mewawancarai Ibu ya. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sila keempat, khususnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Sudahkah sesuai dengan nilai-nilai tersebut? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama yang sila keempat, terkait yang ditanyakan yaitu nilai demokrasi, saat ini ketika kita melihat ciri-ciri dari demokrasi itu sendiri kan, di mana ada musyawarah mufakat, di mana ada saling menghargai pendapat, ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan kebebasan mengeluarkan pendapat ini dijamin oleh pemerintah, dan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar ya, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar pasal 28 dan lain-lain. Nah, terkait pelaksanaan saat ini menurut saya Indonesia sudah menerapkan cukup baik. Kenapa dikatakan cukup baik? Karena pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi tetap saja karena kita negara hukum, ini harus setiap tindakan, hak dan kewajiban yang kita lakukan meskipun negara demokrasi tetap dibatasi dengan hukum. Jadi tidak boleh melanggar hukum. Kemudian pelaksanaan demokrasinya itu tidak boleh juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kalau seperti itu ya. Jadi pelaksanaan saat ini sudah mulai cukup baik, hanya saja memang pemerintah perlu terus mengkaji dan memberikan terus sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara luas sehingga tidak terjadi demokrasi yang berlebihan. Artinya semua orang menuntut hal-hal untuk saya bebas mengeluarkan apapun, dan yang terjadi seperti saat ini misalnya di medsos marak ujaran kebencian. Nah, itu yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Meskipun kita bebas melakukan pendapat, tapi tetap ada aturan yang harus ditaati. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan generasi muda saat ini, di
di mana media sosial memberi banyak pengaruh. Ya, media sosial saat ini memang dampaknya sangat luar biasa karena setiap saat generasi muda bermainnya dengan gadget. Generasi milenial. Tetapi kalau kita melihat program pemerintah dalam nawacitanya, salah satu yang dititik beratkan adalah pendidikan karakter. Dan ini terkait dengan nilai-nilai Pancasila ya, ada profil pelajar Pancasila, penguatan pendidikan karakter. Nah, ini menurut saya salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam kurikulum 2013 pun pada mapel PPKN diberikan bobot yang lebih dari mapel lain untuk pendidikan karakter. Demi apa? Ini karakter ini juga terkait dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana remaja atau generasi muda ini terus menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya ini dapat dilakukan kalau di sekolah melalui pembiasaan dari sila pertama. Misalnya setiap sekolah ada melakukan tadarus sebelum kegiatan pembelajaran. Berarti pendidikan karakter sangat nomor 1 ya. Ya, untuk saat ini memang ya demi menghambat terjadinya degradasi moral, ini yang harus benar-benar diupayakan, ditekankan dalam berbagai kehidupan. Tentunya sekolah juga sebagai lembaga pendidikan butuh melakukan pembiasaan demi menunjang dan melestarikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, itu saja mungkin. Ya, sangat apakah bisa menjawab pertanyaan ketiga? Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi ya, teman-teman. Ya, baik. Perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi generasi bangsa. Menurut Ibu, bagaimana aktualisasi nilai Pancasila, sila kedua, yang dapat mempertahankan simpati generasi muda terhadap sesama? Oke, ini terkait apa tadi? Penggeseran nilai. Iya. Ya, terus bagaimana aktualisasi nilai Pancasila sila kedua yang dapat mempertahankan simpati generasi muda. Simpati ya, benar. Kadang saat ini nilai-nilai kepekaan itu berkurang. Kenapa? Karena seringkali bertemu tapi masing-masing masing-masing itu anteng atau anteng dengan gadget masing-masing. Jadi meskipun berkumpul, komunikasi kurang sehingga kepekaan juga kurang. Dan ini pun bisa dilakukan lagi dengan tadi ya, kegiatan pembiasaan kalau di sekolah. Kemudian ada jam pemberlakuan HP di rumah, sehingga peran orang tua di sini pun sangat penting. Sehingga aktivitas anak atau siswa atau generasi muda tetap dapat dipantau oleh orang tua, sehingga nilai-nilai kepekaan itu masih tetap. Misalnya kita melihat sekarang ada negara kita sedang, saudara-saudara kita di Jawa sana sedang mengalami musibah. Nah, ini kita lihat sebenarnya media sosial juga punya kekuatan untuk membuat peka, tetapi tergantung digunakannya. Ketika ada yang acuh saja atau malah negatif, ada yang menggunakannya dengan positif, misal menggalang dana. Nah, ini kan juga salah satu aktualisasi nilai sila kedua, bagaimana membantu yang sedang terkena musibah. Nah, ini apalagi ya mahasiswa itu kegiatan-kegiatan positif seperti ini harus terus dikembangkan untuk menumbuhkan nilai kepekaan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak, saya mengganggu waktunya malam-malam. Di sini saya ingin sedikit berdiskusi, mewawancarai Bapak terkait nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Bapak ini sebagai tetangga yang saya kenal, jadi saya ingin menanyakan yang sekiranya
sedikit atau banyaknya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu di Indonesia kan terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat. Nah, bagaimana Bapak mengaktualisasikan nilai Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa? Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan maknanya kandungan itu sendiri bahwa kita bertuhankan satu dan kita harus memiliki Tuhan, harus bertuhan ya, harus beragama. Intinya dengan beragama kita mempunyai dasar-dasar fondasi yang kuat untuk dapat melakukan kebajikan di alam semesta ini. Intinya seperti itu. Dan mungkin ya kita harus menghargai juga apa yang masing-masing mereka yakini ya, khususnya untuk seluruh warga negara Indonesia. Ya mungkin banyak agama yang dianut masing-masing, satu agama menganut mungkin dari 6 agama tersebut. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sila pertama ya, intinya seperti itu. Berarti saling menghargai kepercayaan masing-masing ya? Ya, menghargai dan menghormati ya, intinya seperti itu. Oke, baik Bapak. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana Bapak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab pada kehidupan bermasyarakat? Nah, untuk sila kedua kita itu harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain tentang apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan selama tidak melanggar aturan hukum dan norma agama mungkin yang dianut oleh masing-masing kepercayaannya ya, masing-masing keyakinannya, intinya seperti itu. Dan mungkin kita harus bijak juga ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan poin ketiga, yaitu dalam kepemimpinan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nah, ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Menurut Bapak, apakah dalil tersebut bertentangan dengan sila keempat? Ya, intinya mungkin ya untuk secara aturan agama ya dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 51 ya, bahwa larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin ya jelas itu bertentangan dengan norma Pancasila ya. Nah, kenapa bertentangan? Karena yang pertama ya kita harus juga menyadari bahwa negara kita ini adalah bukan negara Muslim ya, walaupun mayoritas penduduknya banyak Muslim. Nah, dan kita kembali lagi kepada sila yang pertama, bahwa kita di sini berketuhanan yang Maha Esa dengan Tuhan yang satu, dan kita harus mengakui itu secara aturan. Nah, intinya kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain, dan mungkin karena memang negara kita ini bukan negara Islam, jadi secara aturan, secara dasar hukum udah jelas ditetapkan bahwa memang secara kepemimpinan mungkin ya untuk memimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia ini boleh siapa saja yang memimpin secara aturan dari pemerintah ya, aturan undang-undang. Akan tetapi kalau secara aturan agama ya memang tidak boleh secara agama ya, khususnya agama Islam. Intinya seperti itu. Memang ini ya sangat bertentangan ya. Nah, akan tetapi tinggal kembali lagi kepada kita secara individual kita masing-masing, karena memang kita adalah
umat muslim, ya itu tadi kembali mungkin ketika ya ada demokrasi untuk pemilihan kepemimpinan jadi intinya selagi si calon pemimpin itu adil, bijaksana dan bisa dipercaya, mungkin itu bisa saja ya dijadikan pemimpin. Ya, bisa saja menjadi salah satu kriteria, bukan dijadikan kriteria mungkin sebagai calon pemimpin, intinya seperti itu. Nah, jadi bukan kita mewajibkan ya dia harus jadi, muslim ya, gitu. Bukan mewajibkan harus muslim, dan kembali lagi walaupun muslim ketika memang tidak bijak, tidak adil, ya Untuk apa untuk gitu kan? apa juga, intinya seperti itu. Yang penting kita adalah yang pertama negara demokrasi, negara kesatuan ya. Nah, di sini kita sebagai warga negara yang baik, ikuti aturan-aturan yang ada, aturan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kesimpulan yang saya dapatkan yakni kita sebagai warga negara wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita pasti akan mendapatkan hak sebagai warga negara.